Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dengan saya Sutrisno, kita di Sutrisno Soekarno Channel. Kita akan belajar kali ini terkait dengan masih dasar untuk komputer, khususnya Microsoft Office. Kalau sebelumnya kita belajar Excel, programming, network, dan lain-lain, kita akan belajar untuk membuat kop surat dengan menggunakan Microsoft Word. Nah, bagaimana caranya? Kita akan buka dulu Microsoft Word-nya. Teman-teman bisa pakai kotak dialog run, kemudian ketik Winword, kemudian Enter, atau bisa buka dari mana aja, terserah teman-teman yang cepatnya yang mana. Oke, kemudian kita akan buat blank dokumen seperti ini. Nah, kita sudah punya data kosong seperti ini, kita save dulu, kemudian misalkan kita akan simpan di sini, misalkan untuk kop surat namanya. Oke, kop suratnya sudah kita buat, kemudian setelah itu kita akan buat kop suratnya di mana. Tapi sebelum kita buat kop surat, kita atur dulu layoutnya. Layout untuk apa? Untuk size-nya, size dari kertas kita misalkan pakai A4. Nah, kemudian saya akan membuat kop surat ini di header. Caranya bagaimana? Teman-teman setelah mengatur size-nya dan sudah menyimpan datanya, kenapa kok disimpan? Karena kalau nggak disimpan, nanti teman-teman sudah ngerjain berapa lama, itu nanti kalau tiba-tiba komputernya ngeheng dan harus restart, harus mati gitu komputernya, nanti akan ngulang lagi dari awal. Kan sia-sia pekerjaannya. Jadi, kita sudah biasakan setiap kali kita membuka aplikasi Word, Excel, dan lain-lain selalu simpan dulu datanya. Nah, lembar kerjanya seperti ini, kemudian kita double klik di atas sampai muncul header-nya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk kop surat biasanya yang pertama itu nama instansi atau nama lembaga, nama perusahaan, dan lain-lain. Kita misalkan akan buat misalkan rumah belajar komputer, Trisno, misalkan. Nah, alamatnya di mana? Misalkan Perum, eh, Pesona, Kedungsari. Nah, misalkan sudah saya buat seperti ini, kemudian untuk yang baris pertama biasanya nama instansi, baris kedua biasanya alamatnya, baris ketiga biasanya kontaknya, misalkan telepon, kosong berapa, misalkan ini bebas aja ya, ini juga alamatnya ngawur juga nggak apa-apa. Kemudian misalkan website www.rumahbelajar.com, kemudian email, misalkan info at www.info@rumah-belajar.com. Nah, seperti ini kita sudah punya datanya. Kita akan taruh di tengah. Nah, seperti ini. Kemudian ini misalkan untuk websitenya kita koma aja seperti ini. Nah, untuk datanya sudah kita buat. Kemudian untuk apa namanya judulnya ini kita gedein 14 misalkan, kita bold. Kemudian kita misalkan ngasih garis bawah. Cara ngasih garis bawahnya bagaimana? Kita bisa atur untuk apa namanya kursor bisa di sini, bisa di sini di baris ini ya, yang di bawah ini ya. Ini misalkan saya enter aja. Nah, oke. Di bawah email ini, kemudian kita klik di sini, bottom border. Oke, sudah posisinya sudah kita ada garisnya, cuman garisnya kok tipis gitu ya. Kita bisa atur kursor masih tetap di sini di eh,
barisnya email ini, kemudian kita klik lagi border and shading, kemudian kita cari di border ini stylenya misalkan yang agak tebal di sini, kemudian kita klik, kemudian oke. Nah, sudah berhasil. Kemudian ini misalkan terlalu besar biar nanti ada space juga untuk logo, misalkan logonya nanti akan kita taruh di sini, set gitu ya. Nah, untuk logo bagaimana? Kita bisa insert, kemudian picture, misalkan di device kita cari kira-kira logo. Nah, misalkan logonya ini aja. Ops, bentar, insert, picture, kemudian di device kita masukkan logonya, misalkan logonya ini. Nah, logonya kan gede banget ini ya. Ini kita perkecil logonya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik kanan, wrap text, kita pilih in front of text. Nah, kita atur logonya, kita taruh di sini. Oke, sudah berhasil kita membuat kop surat dengan menggunakan Microsoft Word. Ini posisinya di header, jadi kalau nanti kita bikin suratnya di bawahnya. Misalkan kita buat film si 31 Juli 2024 kepada dan seterusnya. Nah, karena ini kita hanya pembahasan tentang kop surat aja, jadi cukup sampai di sini untuk tutorial kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Eh, Silahkan di-subscribe kalau misalkan ini memang bermanfaat untuk teman-teman, dan silahkan kasih masukan di komentar untuk materi-materi yang ingin teman-teman pelajari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.